Hari ini kita akan mempelajari perbandingan senilai. Apa sih itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang mana ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga akan bertambah. Nah, perbandingan senilai ini sangat dekat loh dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, ketika kita membeli suatu barang dengan harga tertentu, maka ketika kita ingin menambah jumlah barang tersebut, maka harganya juga akan bertambah. Rumus dari perbandingan senilai sendiri yaitu A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Contoh pertama yaitu pada suatu hari Anto dan Rini sedang mengukur kertas yang mereka miliki, yang mana kertas tersebut berbentuk persegi panjang. Dengan ukuran kertas Rini yaitu lebar 4 cm dan panjang 7 cm, sedangkan kertas Anto dengan lebar 8 cm dan panjang 14 cm. Mereka ingin mengetahui dengan ukuran kertas yang berbeda, apakah kertas yang dimiliki Anto dan Rini memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus memisahkan lebar menjadi A, sedangkan panjang menjadi B, di mana lebar yang pertama milik Rini yaitu A1 sama dengan 4 cm, dan lebar milik Anto yaitu A2 yaitu 8 cm, panjang milik Rini yaitu 7 cm yaitu B1, sedangkan B2 mewakili panjang kertas Anto yaitu 14 cm. Nah, pertanyaannya, apakah kertas yang mereka miliki sudah senilai atau tidak? Maka di sini kita menggunakan rumus perbandingan senilai untuk melihat apakah ukuran kertas mereka senilai atau tidak, di mana rumusnya yaitu A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, sekarang kita memasukkan ataupun mensubstitusikan setiap variabel yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut. A1 yaitu 4 banding A2 yaitu 8, sehingga 4/8 sama dengan B1 yaitu 7, sedangkan B2 yaitu 14, sehingga menjadi 4/8 sama dengan 7/14. Di sini kita sama-sama mengecilkan setiap variabel ke dalam bentuk yang paling terkecil, di mana jika 4/8 kita perkecil, kita sama bagi dengan 4 bagi 4 yaitu 1, sedangkan 8 dibagi 4 yaitu 2, sehingga menjadi 1/2. Nah, sekarang yaitu 7/14, sama-sama kita kecilkan, yaitu sama-sama kita bagi 7, di mana 7 dibagi 7 yaitu 1, sedangkan 14 dibagi 7 yaitu 2, sehingga hasil paling kecilnya yaitu 1/2. Nah, sekarang sudah terlihat bukan bahwasanya sama-sama perbandingannya menjadi 1/2, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya kertas yang dimiliki Anto dan yang dimiliki Rini walaupun ukurannya berbeda, namun memiliki perbandingan yang senilai. Nah, dari soal sebelumnya kita ketahui bahwasanya dalam perbandingan senilai, maka setiap variabel nanti akan memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang coba anak-anak buktikan apakah kertas di samping senilai atau tidak. Grafik perbandingan senilai. Grafik dari suatu perbandingan senilai akan selalu meningkat. Hal ini dikarenakan ketika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah pula. Nah, sekarang kita dapat membuktikan hal tersebut dengan contoh berikut. Tabel di samping merupakan tabel dari perbandingan senilai. Nah, bagaimanakah bentuk grafik dari tabel di samping? Untuk membuat suatu bentuk grafik, kita harus membuat yang terlebih dahulu yaitu koordinat kartesius dengan sumbu X yaitu bilangan pertama, sedangkan sumbu Y merupakan bilangan kedua
dari tabel di atas. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan setiap variabel X dan variabel Y, sehingga dapat kita lihat bahwasanya grafiknya semakin meningkat. Maka dari pembuktian di samping terbukti bahwasanya perbandingan senilai memiliki grafik yang meningkat. Contoh terakhir yaitu kakak ingin membuat kue berdasarkan resep buku. Untuk membuat kue diperlukan tepung terigu dan tepung beras dengan takaran 1:3. Jika kakak ingin membuat kue dengan banyak tepung beras yaitu 450 gram, berapakah tepung terigu yang dibutuhkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka kita harus memisalkan terlebih dahulu A sebagai tepung terigu, sedangkan B sebagai tepung beras. Dengan A1 yaitu takaran perbandingannya yaitu A1 sama dengan 1, sedangkan B1 yaitu 3. Nah, di sini A2 belum diketahui karena A2 adalah variabel yang ditanyakan. Nah, sedangkan B2 450 gram. Pertanyaannya, berapakah nilai dari A2 ataupun berapakah tepung terigu yang dibutuhkan? Nah, di sini kita kembali ke dalam rumus perbandingan senilai di mana A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, sekarang kita mensubstitusikan setiap variabel yang sudah diketahui. A1 sama dengan 1 per A2 sama dengan 3/450. Nah, di sini kita kali silang sehingga A2 dikali 3 sama dengan 450 dikali 1. Nah, A2 sama dengan 450. Nah, 3 dipindahkan sehingga menjadi pembagian sehingga 450 dibagi 3. Maka dapat nilai A2 sama dengan 150 gram. Nah, tadi sebelumnya kita memisalkan A2 merupakan tepung terigu yang dibutuhkan. Sekarang kita sudah mendapati bahwasanya tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat kue yaitu 150 gram. Itu dia pembelajaran perbandingan senilai. Mudah bukan?